Halo, jumpa lagi dengan Kolom Office, channel yang sederhana namun smart. Kali ini kita akan membahas tentang Excel yang berhubungan dengan penjumlahan. Penjumlahan apa? Penjumlahan dengan kategori tertentu. Data-data yang acak terus di filter berdasarkan kategori tertentu. Nah, di sini kita akan melihat eh, data penjualan ya. Saya telah membuat data penjualan berdasarkan tanggal-tanggal penjualan. Di sini ada kategori tanggal penjualan, nama, harga, kuantiti, dan jumlah. Kategorinya itu terdiri dari beberapa macam, yaitu ada antara lain yaitu buah, sayur, dan ikan. Dan nama barangnya itu ada beberapa ya. Ada nangka, melon, kangkung, bayam, nila, dan mujair. Dan ini ada data-data yang katakanlah beberapa kali ditulis ya berdasarkan tanggal. Yang pertama nangka itu ada 1, 2, 3. Terus melon juga ada dan datanya acak ya. Nah, kita akan coba bagaimana kita menjumlahkan ini ya, data penjualan rupiah dalam rupiah berdasarkan kategori dan berdasarkan nama. Nah, di bawah saya telah menuliskan kategori-kategori yang ada di atas. Yang pertama kategori buah, sayur, ikan. Dan namanya itu nangka, melon, kangkung, bayam, mujair ya. Nah, kita akan menjumlahkan keseluruhan dari penjualan berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama ya kita langsung saja kita panggilkan functionnya itu sum if. Nah, kita pilih range-nya gitu ya. Ya, range-nya itu adalah seluruh kategori yang akan difilter ya. Nah, kita blok kategorinya dan kita ketik titik koma. Ini kita menggunakan Excel 2016 ya. Titik koma. Terus kita tentukan kategorinya atau kriterianya itu di buah. Jadi bisa aja kita menulis langsung buah ya, misalkan kita buah terus kita ketik titik koma dan short atau block sum range-nya yang akan dijumlahkannya dan tutup kurung enter. Nah, kelemahan langsung ditulis kriterianya itu tidak bisa dicopy ya. Jadi ditulis secara manual, misalkan ini buah kalau di sini berarti buahnya diganti sama sayur gitu ya. Misalkan Ctrl C buah sayur. Nah, nanti kalau datanya banyak itu sangat merepotkan, makanya kita ambil inisiatif untuk kriterianya itu dengan nama selnya gitu. Misalkan kita delete di sini dan kita ganti dengan nama selnya itu B18. Nah, sama ya.
Coba kita, nah ini kita lihat dulu. Coba kita buktikan apakah benar apa enggak ya. Nah, berarti jumlah rupiah penjualan range-nya dari tanggal 4 ke tanggal 6, jumlahnya itu 150.000. Coba kita cek buah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Oh, ternyata benar ya. Jadi kalau manual itu sangat merepotkan kalau datanya banyak. Makanya kita menggunakan SUMIF. Nah, ini SUMIF ya. Terus kita juga akan coba mengkopikan ya. Ya kita jangan dulu mengcopy supaya lebih jelas lagi. Zoom klik 2 kali. SUMIF maksudnya salah. Range-nya kita blok, kategori, terus kriterianya kita klik sini, terus zoom range-nya kita blok, zoom range itu adalah range yang akan dijumlahkannya gitu. Enter ya, kita dapat langsung ya. Jadi sayur coba kita buktikan lagi. Sayur 1, 2 ya, cuma 2 ya. Ternyata benar ya. Nah, kalau kita udah dapat dan yakin benar dan tentang penjumlahan SUMIF ini, nah kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, itu kita dapat jumlahnya 3 sama ya, jumlah ini sama jumlah ini sama. Jadi kita menjumlahkan berdasarkan kriteria tertentu. Coba kita akan menjumlahkan berdasarkan nama barang. Caranya sama, yaitu SUMIF, range-nya kita blok, nama barang, terus titik koma, kriterianya kita klik nangka ya, D21 nangka, koma, dan kita blok sum range-nya, dan kita akan dapati tek ya. Coba kita cek ini nangka ya, nangka 1, 2, 3 ya, ada 3 penjualan nangka sama ya, benar. Kalau kita udah yakin tentang penjual ini, maka tinggal copy saja, di copy. Nah, seperti itu. Jumlahnya sama ya, ini kita jumlahkan, coba jumlahkan ya sama. Nah, kita sekarang udah mendapatkan nih penjumlahan penjualan dari tanggal 4 ke tanggal 6 berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama kita berdasarkan kriteria kategori buah, yang kedua dengan kriteria nama barang ya. Kita sangat mudah ya untuk dilakukan. Sebenarnya kalau misalkan kita ingin diganti dengan kriterianya itu nangka misalkan, maka harus diawali dengan nangka.
Nah, seperti itu caranya. Diawali dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik juga. Kalau itu datanya adalah data bukan numerik. Nah, sama ya. Coba kita akan, apakah ini adalah case sensitive, artinya contoh di sini kita akan ganti dengan n-nya itu adalah kecil. Apakah bisa dilakukan? Coba. Bisa ya. Berarti tidak case sensitive ya. Atau kita angkanya sama ya. Berarti tidak case sensitive. Artinya kita diganti dengan namanya. Yang penting hurufnya sama, yaitu N A N G K A, walaupun kapital dan yang ada di list itu adalah bukan kapital, maka akan bisa dieksekusi. Nah, seperti itu kira-kira tips mudah bagaimana caranya menjumlahkan data acak berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dan ini sangat memudahkan kita bekerja nantinya ya, terutama dalam bisnis penjualan. Begitu saja, semoga bermanfaat. See you next time. Dari kita, Kolom Office, jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya supaya dapat notifikasi ketika ada konten-konten yang diupdate, yang diupload oleh kita.